Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fairuz Sabah di MCOM dalam channel Fairuz El Said. Materi kita hari ini tentang mata kuliah interaksi manusia komputer dengan faktor manusia. Bagian pertama yaitu visual dan warna. Nah, di pertemuan kali ini kita akan juga membahas berbagai faktor manusia terutama untuk dari sisi penglihatan ya. Nah, hubungannya adalah dengan cahaya warna ya, warna. Jadi nanti kita lebih kepada faktor visual atau faktor penglihatan manusia dan warna. Langsung saja ke bagian pertama adalah sudut penglihatan. Jadi sudut yang dibentuk antara objek dengan mata. Semakin tinggi sebuah objek, maka sudutnya juga akan semakin besar ya, semakin besar. Nah ini sudutnya ini akan terbalik ya bendanya ya. Jadi kalau di retina itu, jadi cahaya itu masuk ke dalam melalui lensa dan itu akan terbalik ya penerimaannya ya oleh sensor atau retina ya di retina kita. Nah, faktor yang lain adalah jarak. Semakin dekat sebuah benda, ya, maka sudutnya akan semakin besar, ya. Nah, sehingga ketika benda semakin jauh juga, ini akan kelihatan kecil ya, karena sudutnya juga makin kecil. Nah, ketika benda semakin dekat, maka akan terlihat lebih tinggi, lebih besar ya, karena sudutnya juga akan menjadi lebih besar. Semakin dekat sebuah objek, sudutnya makin kecil. Nah, ketika terlalu dekat dan bendanya tinggi, maka tidak semua bisa kelihatan ya, tidak bisa semua bisa tertangkap oleh retina karena lebih besarnya atau tingginya benda tersebut, objek tersebut itu sudutnya terlalu besar ya, gitu. Nah, yang berikutnya adalah ketajaman penglihatan. Ketajaman penglihatan itu dapat didefinisikan sebagai sudut penglihatan minimum ketika masih dapat melihat sebuah objek dengan jelas. Jadi berapa sih jarak terdekat yang kita masih bisa melihat dengan jelas. Nah, ini biasanya sih rata-rata diperkirakan 25 cm ya. Nah, setelah kurang dari 25 cm itu akan menyebabkan mata kelihatan objek kelihatan blur atau samar-samar ya, karena terlalu dekat dengan mata. Jadi perkiraan lah ya, itu sekitar 25 cm mata kita bisa fokus ya, bisa fokus. Nah, sehingga sebenarnya peralatan gadget dan sebagainya harus bisa diatur supaya jaraknya jangan sampai misalnya antara mata kita dengan gadget itu kurang dari 25 cm ya, karena secara normal biasanya rata-rata itu jarak mata dengan benda atau objek itu sebaiknya 25 cm untuk mendapatkan fokus yang sempurna ya. Jadi tidak memaksa mata untuk fokus ya terhadap gadget kita. Nah, kemudian ada istilah medan penglihatan ya. Jadi sudut yang dibentuk ketika mata bergerak ke kiri dan terjauh ke kanan ya. Jadi kurang lebih 95 derajat ya mungkin ya. Ini yang bisa dilihat ya oleh, nah ini 90 derajat seperti ini ya. Nah, 95 derajat, jadi agak ke belakang dikit ya, 95 derajat. Nah, inilah jarak-jarak yang mungkin paling jauh ya rata-rata yang bisa dilihat oleh mata kiri maupun mata kanan kita. Nah, area ini sebenarnya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, daerah binokuler. Jadi daerah kedua mata yang mampu melihat sebuah objek dalam keadaan yang sama. Ya.
Ya, jadi di sini bisa dilihat yang masih bisa dijangkau itu sekitar 95 derajat di kiri maupun di kanan ya. 95 derajat baik yang di kiri maupun yang di kanan. Ini kalau mata Anda terbuka kedua-duanya kurang lebih 95 derajat gitu ya. Agak ke belakang sedikit seperti ini. Nah, kemudian kalau sebenarnya mata Anda kalau ditutup ya satu ya. Jadi namanya daerah mata kiri dulu ya. Jadi mata kiri ini kalau ditutup ya mungkin hanya sekitar 60 derajat Anda bisa melihatnya ya, 60 derajat. 60 derajat ya kira-kira seginilah. Ya, 60 derajat. Nah, demikian juga ya mata kanan ini antara ini ya 95 derajat sampai 60 derajat ya. Nah, itu. Jadi ini area yang merah ini adalah area yang bisa dijangkau oleh mata kanan ya. Jadi 95 derajat sampai 60 derajat. Kemudian yang kiri juga sama ya, di sebelah kiri tentunya 95 derajat sampai 60 derajat. Nah, area di belakang 95 derajat inilah yang disebut sebagai daerah buta atau blind spot ya, karena kita tidak bisa melihat 95 derajat ke belakang ya, daerah belakang. Nah, inilah yang disebut sebagai daerah yang seperti ini blind spot ya, ini daerah blind spot namanya. Ini karena kita nggak bisa melihat, tidak bisa menjangkau pandangan kita yang disebut dengan daerah blind spot. Pengetahuan tentang sudut ketajaman, kemudian sudut penglihatan, termasuk di dalamnya medan penglihatan ini sangat dibutuhkan di dalam mendesain peralatan-peralatan visual, misalnya untuk terutama untuk monitor ya mungkin ya, atau mungkin gadget kita ya, gadget kita. Bagaimana sih jarak yang nyaman ya, lebarnya seperti apa sehingga mata kita tidak lelah di dalam melakukan aktivitas dengan peralatan tersebut ya, apalagi itu berjam-jam misalnya ya di depan komputer ya, mungkin lebar monitor, kemudian tinggi monitor, jaraknya dengan mata kita itu juga perlu diatur ya. Kemudian yang berikutnya di dalam penglihatan itu ada istilah ilusi penglihatan ya, atau ilusi optik ya, sering diistilahkan juga dengan ilusi optik. Ini ilusi optik ini bekerja dengan menipu mata dan agar otak kita berpikir bahwa kita melihat sebuah objek yang berbeda dari kenyataan yang sebenarnya ya. Jadi sebenarnya persepsi otak kita dengan kenyataan itu berbeda ya, persepsi otak kita dengan kenyataannya berbeda. Sebagai contoh ini contohnya sebenarnya sebelah kanan ini ya. Sebelah kiri sebelah kiri Anda, gambar-gambar yang sebelah kiri itu adalah sebagai contohnya. Nah, yang pertama ini ada istilah ponso ya, ponso. Jadi objek yang kecil ya di antara yang besar itu akan terkesan menjadi lebih kecil lagi gitu ya. Nah, objek yang besar dikelilingi oleh objek yang kecil-kecil itu akan terkesan lebih besar sih ya dari seharusnya. Jadi contoh ini, mungkin Anda yang bertanya, manakah yang lebih besar, yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri ini atau yang sebelah kanan? Mungkin Anda menjawabnya sebelah kiri lebih kecil dan sebelah kanan lebih besar ya. Namun kenyataannya sesungguhnya secara ukuran ini sama ya, kita coba ya. Nah, ini ukurannya sama ternyata. Jadi antara kiri dan kanan ini ukurannya sama gitu ya. Nah, inilah yang disebut sebagai salah satu ilusi optik, bahwa kesan ukuran itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan dari objek tersebut ya, objek gambar tersebut. Kemudian ada ilusi multi layer ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi kita bisa lihat garis birunya, manakah yang lebih panjang, yang atas atau yang bawah ya. Ya, mungkin persepsi mata kita yang lebih panjang adalah yang atas ya, karena lingkungannya lebih sempit ya. Jadi ketika Anda di tempat sempit Anda akan merasa lebih besar gitu ya. Nah,
Ya, Anda merasa besar di tempat yang kecil ya, tapi kalau Anda di tempat yang besar maka Anda merasa lebih kecil ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya ini ukurannya sama, kita buktikan ya. Nah, ini coba lihat ukurannya sama antara yang atas dan bawah. Kemudian contoh yang lain adalah Herman's Grid. Ya, kalau Anda betul-betul memperhatikan kotak-kotak ini, maka mungkin di kisi-kisi ini akan ada seolah-olah warna biru bulat ya, atau ada tanda garis di antara kisi-kisi ini ya, warnanya abu-abu. Ya, jadi area kosong itu akan memberi efek gradiasi warna sekitarnya. Ya, ini perlu diperhatikan karena ini warna hitam ya. Mungkin gradasinya adalah abu-abu tentu saja. Kalau warnanya lain ya mungkin kalau merah ya akan membentuk merah muda. Demikian seterusnya. Jadi inilah yang disebut sebagai ilusi optik Herman's Grid ya, Herman's Grid. Jadi warna area kosong itu juga dipengaruhi warna benda di sekitarnya gitu ya. Kemudian ada ilusi optik berikutnya adalah Rubin Maltese Cross. Ini kadang-kadang objek 3 dimensi itu efeknya penglihatan kita itu bisa lebih dari satu ya, atau beberapa perspektif. Coba lihat ini ya. Yang pertama ini yang belakang ini seolah-olah di depan ya, saya klik ya. Jadi kesannya seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah yang ini. Nah, jadi ada dua perspektif, walaupun kotaknya sama, perspektifnya bisa dua yang berbeda ya. Oleh karena itu supaya misalnya tidak ada perspektif yang berbeda antara yang Anda inginkan, nah ini gambarnya mungkin perlu diberi warna atau apa ya, sehingga orang tidak mengalami ambiguitas di dalam misalnya menikmati desain, kecuali itu memang tujuannya ya, membuat ambigu. Nah, itu berbeda persoalan. Kemudian ilusi optik berikutnya bahwa warna itu terpengaruh oleh warna lain di sekitarnya ya. Contoh ini warnanya sama, ini seperti warna kotak di dalam ini sebenarnya sama ya. Karena ini dia di lingkungan yang lebih gelap, maka warnanya warna yang lebih terang itu akan semakin lebih terang gitu ya. Ya. Maaf, kalau di tempat yang gelap maka warnanya juga akan ya lebih terang ya jadinya ya, tapi semakin kelihatan abu-abu ya karena warnanya gelap. Kemudian kalau di daerah yang terang ini warnanya semakin kontras gitu ya, semakin kontras, semakin kelihatan lebih tua ya, lebih gelap ya, seperti itu. Jadi warna suatu objek itu sangat dipengaruhi oleh warna lingkungannya. Oke. Kemudian ilusi optik berikutnya ini diistilahkan my mother my wife ya. Jadi ini ada, kalau Anda bisa teliti ya, ini misalnya ini bisa melihat gambar my mother, ibu ya, gambar orang tua gitu ya di sini. Ini matanya, ini mulutnya, bibirnya ya. Ya, kemudian mungkin yang kelihatan sekali adalah gambar my wife ya, ya karena lebih muda gitu ya. Lebih muda. Jadi ini gambar ini namanya ilusi optik my mother and my wife. Nah, bahwa kemungkinan harus juga hati-hati bahwa gambar itu ternyata bisa menimbulkan ambiguitas ya. Nah, ini jangan sampai misalnya kita menggambar ini menimbulkan multi persepsi, dan persepsi itu tidak Anda inginkan kecuali diinginkan ya. Jadi memang sengaja begitu. Nah, itu lain persoalan. Oke, selanjutnya kita membahas juga tentang konsep-konsep warna. Yang pertama tentu saja definisi warna. Nah, ini yang pertama kali ya meneliti tentang teori warna adalah Isaac Newton ya. Ini penelitiannya antara tahun 1642 sampai 1727. Dari hasil penelitiannya dia mengambil kesimpulan bahwa warna ada dalam cahaya ya. Hanya cahaya satu-satunya sumber warna bagi setiap benda. Jadi sebenarnya benda itu tidak punya warna gitu ya. Ya, tidak punya warna. Jadi yang memberi warna itu cahaya ya. Jadi cuma benda memiliki pigmen ya. Pigmen apakah dia bisa menangkap spektral cahaya tertentu, spektrum cahaya tertentu. Mungkin akan lebih jelasnya nanti ya. Jadi penelitiannya Isaac Newton itu
ketika dia di ruangan gelap ya, kemudian ada lubang gitu ya, lubang di dindingnya, kemudian cahaya yang masuk dari matahari itu disorot melalui prisma dan ternyata membentuk warna-warni, spektrum warna ya. Ya, spektrum warnanya itu disingkat Mejiku Hibiniu ya. Merah, jingga, kuning, hijau, hijau, biru, nila dan ungu. Mejiku Hibiniu. Ternyata cahaya yang masuk warna putih itu sebenarnya adalah percampuran dari berbagai warna yang berbeda-beda yang kita sebut sebagai spektrum cahaya. Nah, ternyata ketika cahaya yang pecah menjadi spektrum itu kalau digabungkan kembali itu kembali menjadi warna putih ya, warna putih. Ya, jadi susunan cahaya tadi yang Mejiku Hibiniu itu sering disebut sebagai susunan spektrum dalam cahaya atau ada yang namanya spektral ya. Jadi spektrum atau spektral ya. Ya, jadi hasil penelitian Isaac Newton ini menyimpulkan bahwa benda-benda sama sekali tidak berwarna tanpa ada cahaya yang menyentuhnya. Ya, ya. Matikan lampu Anda maka tidak ada warna ya, hanya ada kegelapan gitu ya. Nah, Anda baru bisa melihat warna benda kalau ada cahaya gitu ya. Kemudian penelitian berikutnya terkait masalah kelompok warna ini yang mempelopori adalah Brewster ya, Brewster tahun 1831 ya. Kemudian ini teori ini menyederhanakan warna-warna dalam 4 kelompok warna. Yang pertama adalah warna primer, warna sekunder, warna tersir dan warna netral ya. Nah, ini kemudian dibentuk semacam lingkaran warna ya. Ya. Color wheel gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan ini kemudian ada teori-teori tentang skema warna ya, ada komplementer, split komplementer, triad dan tetrat ya. Jadi nanti kita bahas tentang warna-warna yang harmonis ya, warna-warna yang harmonis. Nah, oke, yang pertama kita bahas tentang kelompok warna primer ya, warna primer ya. Warna primer itu warna dasar yang tidak dicampuri oleh warna-warna lain ya. Golongan warna primer adalah merah, biru, kuning ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, jadi warna primer itu adalah merupakan warna dasar yang tidak tergolong merupakan campuran dari warna lain ya. Kemudian yang berikutnya warna sekunder. Jadi warna sekunder adalah warna pencampuran warna-warna primer ya, primer dengan proporsi 1:1 ya. Jadi warna jingga itu sebenarnya hasil campuran merah dan kuning. Hijau itu adalah campuran biru dan kuning. Ungu itu adalah campuran merah dan biru ya. Jadi warna sekunder itu percampuran primer, warna primer dengan warna primer lain ya. Ya. Kemudian ada lagi warna tersir. Warna tersir itu adalah warna percampuran antara warna primer ya dengan warna sekunder ya. Warna sekunder atau juga percampuran dari 3 warna sekaligus ya. Jadi itu bisa terjadi juga ya. Tiga warna primer ya, karena primer ditambah sekunder sendiri adalah primer tambah primer ya. Jadi bisa juga misalnya percampuran 3 warna primer jadinya, karena sekunder itu kan sebenarnya warna primer ditambah primer. Nah, ditambah primer lagi berarti itu sebenarnya gabungan dari 3 warna primer. Jadi Anda bisa juga membentuk warna itu dari campuran 3 warna. Nah, makanya ada teori bahwa semua warna itu sebenarnya hanya membutuhkan 3 ya, 3 warna dasar, yaitu merah, kuning, dan biru ya, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya tadi kelompok warna netral ya. Ini merupakan percampuran salah satu salah satu warna begitu ya, kemudian dengan warna netral ya.
ya. Warna dasar dengan proporsi 1:1:1 ya, perbandingannya 1:1 ya. Nah, ini cenderung ke warna lembut jadinya ya, sampai ke gelap. Nah, itu menuju hitam ya. Nah, ini warna netral. Kemudian ada istilah warna panas dan dingin ya. Nah, warna panas itu adalah kelompok warna dalam rentang setengah lingkaran di dalam lingkaran warna mulai dari merah hingga kuning ya, merah hingga kuning. Jadi merah hingga kuning ya. Ini berarti orange, ini kuning sampai hijau ya, hijau gitu ya. Ya, hijau muda mungkin ya. Kemudian ada warna panas ya, warna panas ya. Nah, warna panas ini, oh tadi salah ya, warna dingin tadi ya, dari yang saya sebutkan tadi warna panas ya, dari ungu sampai kuning. Nah, warna dingin itu adalah dari ungu tua ya sampai hijau muda ya. Jadi seperti itu. Jadi ini kesan warnanya. Kemudian ada lagi istilah skema warna. Ada namanya komplementer ya bahasa Indonesianya, analog, triadik, split komplementari, rectangle, dan square. Ini kalau memilih warna bisa menggunakan skema warna ini ya. Skema warna ini. Yang pertama adalah skema warna analog ya. Kombinasi warna-warna yang bersebelahan ya. Contohnya coklat, kuning, hijau, biru, ungu, violet ya. Nah, mungkin ya merah, orange gitu ya misalnya. Nah, ini skema warna analog yang berdekatan ya. Skema warna yang berdekatan. Jadi Anda bisa mendesain menggunakan warna-warna tersebut ya. Kemudian ada skema warna monokromatik ya. Jadi warna tertentu ya, bebas saja ya, mau itu warna sekunder atau tersir itu diberi warna putih ya, semakin putih ya, intensitasnya semakin berkurang ya, misalnya ya, dari merah muda atau merah tua misalnya ya. Jadi diberi warna putih lah seperti itu ya, atau diberi warna hitam ya, semakin gelap jadi beri warna putih atau warna hitam ya. Ini warna skema monokrom. Kemudian skema warna komplementer ya. Ini saling berseberangan ya. Jadi misalnya kuning dengan purple, orange dengan biru, hijau dengan merah ya. Ini Anda kalau mau cari warna-warna kontras bisa menggunakan skema warna komplementer ya. Nah, karena kalau saling komplementer ya, kalau tulisan itu akan semakin jelas ya. Kemudian gabungan warna ini saling menghidupkan ya, tidak saling mematikan ya, atau tidak semakin jelas gitu ya. Jadi Anda bisa menggunakan skema warna komplementer. Kemudian skema warna triad atau triad ya, tiga warna memiliki jarak yang sama antar masing-masing dalam lingkaran warna. Misalnya ya warna dasar ya misalnya ya, kemudian warna sekunder, semua warna sekunder itu juga bisa masuk di dalam warna triad. Yang penting yang saling berseberangan. Jadi biru, kuning, merah ya misalnya, ini juga warna triad, atau hijau, orange, purple ya misalnya ya. Nah, intinya bahwa warna-warna tersebut memiliki intensitas yang sama kuat, intensitasnya sama ya. Misalnya sama-sama primer, sama-sama sekunder, atau sama-sama tersir gitu ya. Ya, sama-sama tersir. Ya, kemungkinannya begitu. Jadi warna yang intensitasnya sama ya, sama-sama primer atau sama-sama sekunder atau sama-sama tersir. Ya, seperti itu. Kemudian skema warna tetrat ya. Skema warna tetrat ya. Jadi memiliki jarak yang sama ya. Ya, contohnya merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu misalnya ya. Jadi Anda bisa putar-putar ya.
Kemudian split complement, ini segitiga juga ya, tetapi segitiganya tidak seperti tadi sama sisi ya, agak lonjong. Nah, ini split complement ya, split complement. Ini contoh-contoh efek-efeknya. Kemudian ada istilah warna Pantone. Warna Pantone ini sebenarnya Pantone itu adalah sebuah perusahaan pewarnaan yang berlokasi di New Jersey, Amerika Serikat. Nah, ini awalnya perusahaan tersebut merupakan sebuah perusahaan percetakan komersial ya. Cuma mereka menciptakan tren-tren warna yang terkenal di seluruh dunia ya, namanya Pantone Matching System atau PMS ya. Nah, PMS inilah yang kemudian banyak digunakan orang untuk menentukan pilihan warna desain ya, karena konsisten ya dan akurat ini di seluruh dunia ya. Oke, kita nanti coba lihat ya contoh-contoh penggunaan warna ya, penggunaan warna atau skema warna. Contoh yang pertama adalah contoh skema warna monokromatik ya. Misalnya Anda juga bisa terapkan di video, di film ya, desain web Anda. Ini bisa menggunakan contoh skema warna monokromatik ya. Contoh yang lain adalah ini warna ungu ya. Ya, warna ungu ini monokromatik. Kemudian ini juga monokromatik. Ini BTS ya gambarnya. Kemudian tetra, misalnya skema warna tetra ya. Atau menggunakan skema warna analog ya. Analog yang berdekatan gitu ya, berdekatan. Boleh 3, boleh 5, boleh 4. Yang penting itu berdekatan dan Anda menggunakannya secara serentak dalam suatu desain gitu ya. Nah, ini juga contoh skema warna tetra. Kemudian contoh penggunaan warna netral ya, skema warna netral. Nah, ini contoh penggunaan skema warna pada web ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari juga tentang istilah-istilah yang terkait dengan pewarna ya, yaitu ada istilah hue, tint, tone, dan shade ya. Nah, ini apa sih bedanya ya? Ini hue, tint, tone, dan shade. Jadi kalau tint ini kelihatan lebih lembut ya. Nah, ini agak lebih gelap ya. Ini semakin gelap ya, karena dicampur dengan, kalau tint itu dicampur oleh warna putih, kalau tone itu dicampur warna abu-abu, sedangkan kalau shade itu dicampur dengan warna hitam. Jadi kalau secara rumus begini ya. Jadi pure itu warna murni ya, atau hue itu pure ya, sama ya. Hue, dan kalau dia ditambahi warna putih jadinya tint ya, warnanya jadi lebih muda ya. Kemudian kalau gray itu menjadi lebih gelap ya. Kalau ditambah warna hitam ya semakin gelap gitu ya. Kalau agak gelap ya semakin gelap. Nah, itulah teori perbedaan antara sebenarnya warna pure tadi, hue, tint, tone, dan shade ya. Jadi kalau sekali lagi, kalau tint itu berarti dicampur warna putih, warnanya akan menjadi lebih muda. Kalau tone itu ditambah dengan warna abu-abu, maka warnanya akan menjadi lebih gelap. Kalau shade itu dicampur warna hitam, warnanya lebih gelap lagi. Nah, kalau Anda pakai Photoshop, ini namanya daerah hue-nya ya, hue-nya. Jadi daerah hue-nya itu seperti ini, di sini, daerah sini. Oke, hue adalah jenis warna yang original atau natural ya. Hue terdiri dari jenis warna primer, sekunder ya, dan tersir ya juga ya. Nah, ini warna-warna ini belum dicampuri oleh unsur warna lain seperti hitam, putih, dan abu-abu ya. Selain hitam, putih, dan abu-abu. Jadi tadi primer dan sekunder dan tersir tanpa warna hitam, putih, atau abu-abu. Nah, kemudian
terdiri dari 12 warna primer dan sekunder. Oh, cuma warna primer dan sekunder ya dalam uh, ya dalam apa namanya? Wheel color ya, roda warna ya. Kemudian kita jelaskan tadi ya, tin itu tadi adalah warna murni, hiu dicampur dengan warna putih itu membentuk warna tin ya. Jadi kalau Anda di Photoshop itu gesernya ke arah horizontal ya. Horizontal itu sama aja Anda memberi warna putih yang paling atas ya tentunya ya. Kalau agak ke tengah itu nanti campurnya abu-abu ya. Nah, ini tingkat pencampuran hitam dan abu-abunya Anda tinggal pilih agak ke tengah misalnya agak abu-abu. Semakin ke bawah semakin gelap ya. Jadi kalau yang tinnya Anda bisa menggesernya di sebelah atas gitu ya. Kemudian untuk tone, nah, tone ini adalah dicampur abu-abu gitu ya, dicampur abu-abu ya. Jadi warna asli dicampur warna abu-abu. Nah, ini maka tingkat kepekatannya maka sama ketajamannya akan lebih rendah, akan lebih kelihatan abu-abu ya, lebih tidak tajam ya, lebih keruh. Atau lebih teduh ya ketimbang warna aslinya, orisinalnya. Kemudian ada istilah shade. Shade itu menambahkan warna hitam ya, dari warna murni ditambahi dengan warna unsur warna hitam. Nah, ini adalah versi yang lebih gelap gitu ya. Ya, kalau yang tadi tin itu versi lebih muda, ini lebih gelap ya. Atau lebih pekat. Nah, ini kalau di Photoshop Anda bisa narik ke bawah gitu ya. Narik ke bawah, ini semakin ke bawah semakin gelap. Gitu. Nah, setelah kita mempelajari beberapa istilah ya, kita akan juga mempelajari aspek psikologi warna, penggunaan warna. Jadi sebenarnya warna itu memberi efek-efek tertentu ya, memberi kesan dan identitas tertentu ya, sesuai kondisi sosial pengamatnya ya. Misalnya nih warna putih akan memberi kesan suci dan dingin di daerah barat karena berasosiasi dengan salju ya. Nah, ada juga yang bilang putih itu simbol kematian gitu ya. Ada beberapa yang pakai baju hitam ya. Kalau di Jawa ini kuning ya, beda-beda ya. Karena kalau di Indonesia atau Indonesia kan banyak yang muslim ya. Nah, dikafani dengan kain putih sehingga itu menunjukkan warna seolah-olah warna kematian gitu ya, warna putih itu. Nah, ini tergantung sosialnya juga. Nah, nanti kita akan secara detail membahas satu persatu efek warna ya. Yang pertama warna merah ini ya. Warna merah ini memberi nuansa energi ya, semangat ya, semangat, passion, ketertarikan ya, atau justru bahaya gitu ya. Bahaya. Ini passion ini untuk menarik perhatian ya, misalnya jadi itu danger juga, misalnya untuk alarm, tanda larang ya, tanda larangan ya. Ya, ini bisa menggunakan warna merah, atau peringatan misalnya itu bisa menggunakan warna merah, atau untuk membangkitkan gairah ya. Gairah kan. Merah itu artinya berani ya. Kalau di kita ya, bendera kita ada merahnya ya, berarti itu berani gitu ya. Kemudian ada warna hijau. Ini kesannya adalah natural ya. Growth itu pertumbuhan ya. Kemudian harmoni itu keselarasan ya. Selaras. Nah, ini bisa menggunakan warna-warna hijau ya. Kemudian warna biru ini kesannya ini untuk sesuatu yang cerdas, komunikatif ya, dan kepercayaan ya. Ini psikologi warnanya. Kemudian kuning ini kebahagiaan, harapan, dan bisa juga warning ya, peringatan gitu ya. Jadi karena mungkin lebih gampang dilihat ya warnanya baik siang maupun malam ya. Warna kuning ini karena gelombangnya lebih panjang biasanya digunakan untuk tanda-tanda di lalu lintas ya. Tanda-tanda yang digunakan di lalu lintas. Kemudian pink. Nah, pink ini feminim ya.
lincah ya, playfulness dan romantis ya. Ini warna-warna yang terkesan feminin, cewek gitu ya. Kemudian ceria, lincah gitu ya. Kemudian romantis ya. Kemudian warna putih itu simple, murni, suci dan bersih gitu ya. Ini kesan dari psikologi warna putih. Kemudian kesan atau aspek psikologi warna hitam. Ini efisien, sophistication dan substance ya. Substance. Jadi tegas gitu ya juga ya. Efeknya tegas. Kemudian ini aspek psikologinya. Kemudian sebenarnya warna itu di dalam dunia IT itu sebenarnya bagaimana sih pembentukan warna itu, misalnya di monitor atau di printer itu seperti apa. Nah, sebenarnya dibentuk oleh dua kemungkinan, yaitu RGB dan CMYK. Ya, jadi kalau RGB itu gabungan antara red, green dan blue ya. Jadi kemudian ini biasanya untuk gambar digital ya, adalah ruang warna untuk gambar digital. Nah, untuk cetak-cetak, printer itu menggunakan biasanya 4 tinta ya, cyan, magenta, yellow. K-nya itu sebenarnya K, bukan black ya, tapi oke lah, nggak apa-apa, K-nya blacknya, jadi black, K yang belakang blacknya gitu ya. Nah, ini percampuran antara 4 warna tintanya ya. Kalau RGB monitor Anda itu sebenarnya gunnya atau pistol untuk nembak cahaya ya ke monitor itu cuma menggunakan 3. Nah, gabungan ketiga warna itu membentuk di RGB ya, membentuk warna hitam ya. Kalau di CMYK biasanya menggunakan 4 tinta ya. Jadi 4 tinta. Jadi warna-warna dibentuk dari 4 tinta ya. Atau hitam itu sebenarnya bisa gabungan dari keempat warna itu ya. Hitam itu ya. Bisa juga. Nah, nilai-nilainya ini perbedaannya, range nilainya. Kalau RGB itu nilainya dari 0 sampai 255. Sedangkan untuk CMYK itu dalam angka 0 sampai 100 ya. Intensitasnya dari 0 sampai 100. Itulah perbedaan antara RGB dan CMYK. Jadi intinya kalau dia visualnya itu di layar ya, itu menggunakan RGB. Kemudian kalau CMYK ini biasanya digunakan di dunia desain cetakan ya. Ya. Intinya bahwa perbedaan utamanya RGB digunakan untuk karya digital, menggunakan warna primer, merah, hijau, biru ya. Kalau di teorinya tadi merah, kuning, biru ya. Tapi di dalam dunia digital itu menggunakan warna hijau, tidak warna kuning. Kemudian pencampurannya jenisnya aditif ya. Aditif. Dicampur dengan warna putih maksudnya ya. Nanti dicampur dengan warna putih. Kemudian warnanya gambar lebih hidup ya. Kemudian skema RGB memiliki rentang warna yang lebih luas dibanding CMYK. Ya, sebenarnya sih kalau nyaman ini tetap RGB ya. Format file yang digunakan adalah JPEG, PNG, GIF dan lain-lain. Kemudian CMYK digunakan untuk pekerjaan cetak ya. Warna primernya adalah cyan, magenta, yellow dan black ya. Pencampurannya jenisnya subtraktif. Ya, subtraktif. Kemudian warna-warnanya cerah, CMYK memiliki rentang warna yang lebih rendah daripada RGB. Jadi kombinasi warna CMYK ini lebih sedikit dibanding RGB ya. Ya, format file yang umum digunakan adalah PDF, EPS. Ya, kalau mau amannya ya, biasanya sih desain kita rubah dalam PDF ya, supaya nanti bisa dibuka di berbagai aplikasi ya. Ya, karena tidak semua misalnya software desain yang kita pakai itu ada di tempat orang lain. Makanya kadang-kadang perlu dirubah dulu menjadi bentuk PDF gitu ya. Nah, ini contoh penggunaan RGB ini untuk yang sifatnya tampilan di layar ya. Biasanya untuk desain web, bikin icon, tombol, grafis ya, branding di sini yang untuk di layar.
logo online, iklan online, ya, media sosial, gambar untuk posting, foto profil, latar belakang profil, atau konten visual seperti video, grafik digital, infografis, ya, foto untuk situs web, media sosial atau aplikasi, ya. Jadi menggunakan RGB. Kemudian untuk yang cetak, ya, ini untuk advertising, ya, branding misalnya untuk kartu nama, perlengkapan tulis, ya, kadang-kadang untuk pulpen ada logonya, UPY, stiker misalnya, tanda dan etalase, ya. Tanda itu misalnya untuk di jalan atau dilarang parkir di sini gitu, ya, misalnya, ya. Atau di kamar mandi, ya, misalnya, ya, ada tulisan male and female gitu, ya. Nah, untuk periklanan, papan reklame, poster, pamflet, bungkus kendaraan, brosur, ya, untuk barang dagangan, percetakan kaos, topi, pakaian, barang merchandise dan promosi produk, misalnya untuk kemasan produk, menu restoran dan lain. Ini Anda bisa menggunakan format CMYK. Nah, di dalam desain itu ada istilah lagi, hue, saturation, brightness. Tadi sudah dijelasin, ya, hue itu apa, ya. Hue itu, ya, warna murni, ya. Nah, di dalam Photoshop, ya, di dalam aplikasi lain, ya, sih hampir sama gitu, ya. Nilai rentangnya itu antara 0 sampai 30, yang ini sebelah sini, ya, tadi, ya, hue itu yang ngaturnya dari sini. H ini hue. Nah, kemudian saturation itu intensitas cahayanya, ya, saturation. Jadi Anda bergeraknya mendatar, ya. Nah, kalau brightness ini nilainya 0 sampai 100 ini menggerakkannya ke bawah, ya. Jadi kalau ke hitam, ya, saturasi, ya. Jadi hue, saturation, brightness. Nah, sering disebut sebagai HSB atau ada yang menyebutnya value, HSV, ya. HSV. Kemudian ada lagi HSL, ya, sama, HS-nya sama, ya. Kemudian ketambahan lightness atau luminance, ya, atau luminosity, ya. Nilainya juga sama dari 0 sampai 100, ya. Dari 0 sampai 100 gitu. Nah, Anda kalau klik warna ini bagian L-nya, nanti Anda akan disajikan pola warna tertentu, ya. Ya. Kemudian yang terakhir YUV, ya, YUV. Ya, ini cara pemilihan warna, ya. Pemilihan warna juga. Ini biasanya dipakai untuk video-video biasanya, ya, PAL, NTSC dan SECAM, ya, SECAM. Ya. Nah, berikutnya adalah tips penggunaan warna, ya. Hindarkan penggunaan warna berikut secara bersama-sama seperti cyan, magenta, dan yellow. Ini terlalu terang, ya. Terlalu terang. Ini kalau dipakai sekali depan doang, ya, untuk menarik perhatian nggak apa-apa. Tapi ini kalau misalnya tampil di semua halaman atau ini, ya, lama-lama lelah, ya, mata kita karena terlalu kombinasinya terlalu terang, ya, sama-sama terang semua gitu, ya. Kemudian hindari warna biru untuk garis tipis teks dan bentuk kecil, ya, sebab sistem penglihatan kita tidak disiapkan untuk rangsangan yang tajam, terinci dan dengan gelombang pendek. Nah, ini biasanya, ya, terutama kalau untuk presentasi, ya, mungkin apalagi tampilnya itu dipakai LCD proyektor, ya. Nah, ini seringkali warna biru, garis biru tipis itu tidak kelihatan, ya. Kalau yang kecil-kecil, kalau agak besar nggak apa-apa, judul misalnya, ya. Tapi kalau untuk huruf yang kecil-kecil ini sebaiknya tidak menggunakan warna biru, ya. Termasuk ketika Anda ngeprint, ya, sebenarnya, ya, penggunaan warna biru itu seringkali tidak kelihatan, ya. Nah, kemudian tips penggunaan warna untuk ukuran yang lebar-lebar, ya. Misalnya ini adalah contoh iklan UPY, ya, yang dipasang di besar sekali, ya, di pertigaan sana, ya. Nah, ini kalau warna biru dan kuning ini bagus, ya, untuk pencampurannya. Nah, ini
akan lebih kelihatan ya dibanding menggunakan kombinasi warna merah dan hijau. Kombinasi merah dan hijau itu bagus ya, termasuk kontras. Cuma untuk ukuran yang besar ini sebaiknya tidak digunakan ya. Ya, untuk yang ukuran besar, yang skala besar. Kemudian warna monokrom juga ya, untuk yang besar ini tidak disarankan ya. Ini nanti tidak kelihatan ya. Jadi untuk warna-warna monokrom, skema warna monokrom ini sebaiknya tidak digunakan untuk yang ukurannya besar ya. Ya, karena ini juga kan tidak ada juga yang punya keterbatasan penglihatan ya. Jadi dia hanya bisa melihat yang warna yang kontras-kontras gitu ya. Nah, ini sebaiknya kalau untuk di cetak besar di pinggir-pinggir jalan ya, itu ya. Ini sebaiknya tidak menggunakan skema warna kontras. Kemudian tips penggunaan warna ya, seintinya sih kalau bisa sih komplementer ya, artinya kontras, cukup kontras antara tulisan dengan background gitu ya. Nah, ini contoh yang nggak bagus misalnya biru dengan hijau ya, ini tulisannya menjadi tidak jelas. Kemudian tips penggunaan yang lain adalah konten-konten itu menyesuaikan warna. Misalnya nih yang boleh ya hijau gitu ya, karena kita udah terbiasa ya lampu di jalan itu kalau hijau jalan, kalau merah stop gitu ya. Yes dan no. Nah, ini kalau untuk yang boleh-boleh dikelompokkan dalam satu warna. Misalnya kontras, mudah dibaca, sederhana. Nah, ini yang tidak boleh, tidak kontras, susah dibaca, ruwet misalnya ya. Nah, ini bisa dikelompokkan di tempat yang sama ya kalau Anda membuat desain ya, membuat desain. Nah, seperti itu. Kemudian Anda juga untuk misalnya grafik ya, Anda bisa menggunakan warna yang tersusun ya, berdasarkan roda warna misalnya ya. Roda warna ini juga bisa. Kemudian kalau di kontras atau monokrom, Anda bisa dari gelap ke terang, ke lebih gelap. Nah, ini Anda bisa menggunakan spektral ya, spektral warna atau roda warna. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Minggu depan kita lanjutkan lagi untuk faktor manusia ya, yang berikutnya tentang suara ya, suara atau pendengaran ya, suara dan pendengaran ya. Jadi kita akan membahas dua hal tentang suara ya, suara dan pendengaran ya, pendengaran, apa yang diucapkan, apa yang kita dengar, faktor manusia tentang suara dan pendengaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih jika Anda menyukai tayangan ini. Jangan lupa subscribe channel kami ya, Fairuz El Said channel di YouTube. Dan jangan lupa menyalakan loncengnya ya, agar kalau ada update Anda dapat mengikutinya. Sekali lagi demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.